lebih dari 200 lubang bekas Trauma tambang pengalaman ditinggalkan buruk begitu perusahaan saja tambang tanpa yang reklamasi. sebelumnya pernah Penambangan ini beroperasi pemirsa selama dikarenakan belasan akan tahun. macam Kars Flores dan Halo semuanya, Kami dari kelompok 4 si angkatan fakultas teknik pertambangan dan perminyakan 2020. Good Mining Practice. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018, Good Mining Practice meliputi beberapa indikator sebagai berikut. Yang pertama, teknis pertambangan. Teknis pertambangan harus didasarkan pada metode eksplorasi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian, dan pengangkutan sesuai dengan persetujuan RKAB tahunan menggunakan tenaga teknis pertambangan yang berkompeten, serta wajib melaksanakan ketentuan teknis pertambangan dalam setiap tahapan kegiatan usaha pertambangan. Yang kedua, keselamatan dan kesehatan pekerja pertambangan. Dalam hal kesehatan aktivitas pertambangan, harus memperhatikan program kesehatan pekerja, higienis dan sanitasi, ergonomis, dan dalam bidang keselamatan pekerja, maka aktivitas pertambangan juga harus memperhatikan manajemen risiko, program keselamatan kerja yang meliputi pencegahan terjadinya kecelakaan, manajemen keadaan darurat, serta inspeksi keselamatan kerja. Yang ketiga, keselamatan operasi pertambangan. Penambang harus merencanakan sistem pemeliharaan atau perawatan sarana, prasarana, instalasi, serta peralatan pertambangan. Yang keempat, pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi, dan pasca tambang, serta pasca operasi. Yang kelima adalah pemanfaatan teknologi, kemampuan rekayasa, rancang bangun, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan. Good Mining Practice yang dilakukan PT Semen Indonesia. PT Semen Indonesia dinilai telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan, diantaranya meliputi kelengkapan dokumen administrasi, teknis pelaksanaan, hingga aspek lingkungan. Sustainable Mining. Penambangan berkelanjutan atau sustainable mining adalah proses penambangan yang dikelola dengan cara ramah lingkungan, menguntungkan secara ekonomis, dan bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Aspek-aspek sustainable mining adalah yang pertama, aspek lingkungan, memanfaatkan energi terbarukan, mengelola lahan pasca tambang, meminimalisir emisi gas dan partikulat demi mengurangi efek rumah kaca. Yang kedua adalah lahan pasca tambang. Mengintegrasikan pembukaan lahan tambang dengan reklamasi atau pemulihan serta rehabilitasi. Yang ketiga, pengelolaan limbah tambang. Membangun kolam pengendapan dan fasilitas pengolahan air limbah. Yang keempat, aspek sosial. Mengimplementasikan program sosial yang disinergiskan dengan rencana pembangunan oleh pemerintah daerah, pelibatan masyarakat dengan program pengembangan masyarakat, serta pelaksanaan program yang didasar dengan potensi alam dan sumber daya manusia pada daerah. Contoh perusahaan yang telah menerapkan sustainable mining adalah PT Vale Indonesia Tbk, anak perusahaan Vale, perusahaan pertambangan global yang berkantor pusat di Brasil. Mempekerjakan sekitar 3.300 karyawan yang 99% merupakan tenaga kerja nasional, serta lebih dari 3.000 personel kontraktor, Vale Indonesia berkomitmen terus memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia dan daerah melalui pendapatan, lapangan kerja, pengembangan usaha, dan program sosial. Tidak cukup hanya good mining practice dan prinsip penambangan berkelanjutan saja, legalitas perusahaan juga wajib diperlukan. Hal ini untuk menghindari pelemparan tanggung jawab apabila terjadi permasalahan di bidang tambang. Selain itu, legalitas ini adalah alat kontrol pemerintah bagi keberlangsungan penambangan sehingga terhindar dari penyelewengan yang berdampak merugikan masyarakat. Perbedaan tambang emas legal dan ilegal. Yang pertama, izin usaha pertambangan.
Tambang legal harus memiliki 2 tahap izin usaha yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan usaha pertambangan, yaitu izin tahap eksplorasi dan izin tahap operasional dan produksi. Yang kedua, standar keselamatan kerja. Tambang emas legal memiliki Standard Operating Procedure yang di dalamnya dicantumkan dengan jelas tentang standar keselamatan para penambang dan fasilitas tambang yang sudah memadai, sedangkan tambang emas ilegal tidak mampu menyediakan standar keselamatan kerja bagi para pekerjanya. Yang ketiga, dampak bagi lingkungan. Aktivitas tambang emas yang ilegal secara umum memberikan dampak yang buruk terhadap lingkungan sekitar. Prosedur yang salah serta teknologi yang digunakan tidak memenuhi standar akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Sedangkan tambang emas legal menjalankan usaha pertambangan sesuai dengan standar yang telah dipertimbangkan untuk kelayakan lingkungan juga makhluk hidup di sekitarnya.